Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi pencarian. Jadi pencarian itu fungsinya untuk mencari data yang kita butuhkan. Langsung saja kita buat halaman baru ya. Ini halaman baru untuk contoh saja. Nanti kita akan buat halaman khusus misalnya untuk tabel buku, untuk tabel kategori, nanti ada pencariannya masing-masing ya. Nah, jadi di sini saya buat namanya misalnya cari titik PHP ya. Nah, ini di jendela kode. Kalau saya pindah ke desain, tampilannya masih kosong. Lalu saya coba buat misalnya silahkan masukkan kata kunci ya. Nah, seperti ini ya. Pertama, kita harus buat dulu tabel mana yang mau kita cari datanya. Ya. Nah, di sini kita buat record set dulu ya. Record set, kita mau ngambil rujukan tabel apa yang mau kita ambil. Nah, ini misalnya saya ambil tabel, ini saya buat namanya RS mahasiswa ya. Nah, di sini saya membaca tabel mahasiswa. Membaca tabel mahasiswa. Oke, ini kolomnya saya buat semua saja. Nah, kemudian untuk filternya, nah ini saya filter berdasarkan, misalnya saya pengen cari berdasarkan nama. Nah, ini URL parameter. Nah, di sini kita tentukan apa mau kita buat di sini ya. Kalau kita buat nanti di sini cari, misalnya cari kita buat seperti ini, maka nanti formnya ada, nanti kita berikan nama sesuai dengan URL parameter ini, cari juga ya. Nah, misal sini saya buat cari. Lalu nah ini di filter ini kalau kita pilih sama dengan, maka namanya harus persis sama. Misalnya ada dua nama Putra, satu lagi namanya Putri. Nah, jadi dia hanya kalau Putra, maka dia harus mencari namanya Putra, pas namanya Putra. Jadi kalau namanya misalnya Putra A-nya 2 ya, atau pakai Putra gitu, maka tidak akan muncul kalau sama dengan ya. Tapi kalau misalnya kita pilih contents ya, maka misalnya nama Putra, kita cari Putra, maka semua yang ada namanya Putra, misalnya ada Sahputra, ada Putra Lesmana atau Putra yang lain, pokoknya semua yang ada nama putranya muncul. Nah, maka kita pilih yang konten saja. Kemudian kita klik OK. Sudah tersimpan ya. Berarti ini record set ada berisikan URL parameter ya. Nah, supaya kita bisa melakukan pencarian, pertama kita tambahkan form, lalu kita pilih form. Nah, di properties di bawah ini, form ini kita ganti menjadi get ya, metodenya jadi get. Kenapa get? Karena kita sebelumnya pakai URL parameter ya dalam waktu membuat record set kemarin tadi ya, yang barusan ya. Nah, di sini kita ubah metodenya jadi get. Selanjutnya kita tambahkan satu text field. Ini saya cancel saja. Nah, di sini sudah bertambah satu text field ya. Text field ini beri nama cari, sesuai dengan yang kita buat di record set ini. Nah, ini cari ya, sesuai di sini namanya. Jadi dia URL parameternya membaca dari variabel ini nanti. Oke, ini saya cancel. Kemudian saya tambahkan satu button. Ini saya cancel juga. Button ini tipenya submit. Lalu untuk
value submit ini saya ubah jadi search gitu ya. Apapun boleh ya, misalnya cari, misalnya saya ganti ini search. Nah, bisa ya seperti ini. Lalu setelah itu simpan. Pastikan membuat text field dan buttonnya itu berada di dalam form yang garis putus-putus warna merah ini ya. Oke. Nah, ini hanya logika sederhananya. Kalau pencarian kita ketemu, nanti akan ditampilkan datanya. Jika tidak ketemu, maka akan tampil misalnya data tidak ditemukan. Sebagai contoh ini saya coba buat data tidak ditemukan. Kemudian saya buat lagi di sini data ditemukan. Nah, jadi kalau ditemukan maka yang muncul ini, kalau data tidak ditemukan muncul yang ini. Nah, bagaimana membuat kondisi itu? Caranya gampang aja. Kita blok dulu tulisan yang mana yang ingin kita tampilkan jika datanya tidak ketemu. Nah, ini saya blok. Lalu pindah ke data. Nah, sudah di sini. Pilih yang ada gambar mata ini ya. Pilih di sini. Ya, di sini ada banyak kondisi ya. Pilih, ini kan kita mencari data yang tidak ditemukan. Berarti tampilkan jika record set kosong. Berarti data tidak ditemukan, maka munculkan ini. Kita pilih ini ya. Nah, dia membaca record set dari record set yang mana? Record set mahasiswa. Klik OK. Nah, kemudian yang kedua ini kita pilih lagi yang gambar mata. Tampilkan jika record set tidak kosong. Artinya kalau tidak kosong berarti ada kan gitu. Nah, kita klik di sini. Klik OK. Nah, ya kita coba dulu ya. Kita coba, kita simpan. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini silakan masukkan kata kunci. Saya masukkan namanya misalnya Putra. Nah, ini secara default dia muncul data tidak ditemukan. Secara defaultnya ya gitu. Klik search. Nah, di sini data ditemukan. Berarti data untuk nama Putra, nah di sini kan ada cari Putra ya. Berarti ada gitu. Kalau saya buat misalnya namanya ABC. Nah, data tidak ditemukan. Berarti tidak ada nama mahasiswa yang namanya ABC. Ya, itu sederhananya. Sekarang bagaimana kalau data yang kita cari tadi itu ditampilkan? Tadi kan cuma muncul data ditemukan saja. Ya, cuma muncul data ditemukan. Tidak muncul Putra mana namanya, ya kan, name-nya berapa gitu. Nah, caranya kita tetap berada di dalam ruang lingkup so if ini ya. Ini kan ada garis hitam ya, bloknya. Nah, berada dalam sini. Berarti setiap yang kita tambahkan di sini, maka itulah yang nanti muncul. Misal saya refresh. Nah, gitu. Jadi kalau saya pilih ABC, maka tidak muncul dia. Pastikan bloknya ada sesuai ya di sini. Nah, sekarang kita coba tampilkan datanya melalui dynamic table. Ya, dynamic table. Boleh saja nggak pakai dynamic table, misalnya langsung aja namanya gitu, boleh. Ya, tapi kita ini contohnya pakai dynamic table. Tampilkan semua data. Loh, tapi kemarin data mahasiswa banyak Pak ya. Data mahasiswa banyak memang, tapi kan di sini hanya ditampilkan hanya berdasarkan hasil pencarian. Ya gitu ya, berdasarkan hasil pencarian. Misalnya Putra. Nah, berapa banyak sih nama Putra gitu? Kan nggak semuanya nama Putra. Misalnya semalam ada 6.000 record, kan nggak semuanya 6.000 record namanya Putra gitu. Ya, kita pilih semua, klik OK.
Nah, jadi dia berada masih di dalam scope so if ini ya, masih berada di sana. Kita coba saya susun. Lalu ini saya hapus saja loginnya, tanggalnya, namanya, ini jenis kelamin. Ini saya hapus ya, ini tanggal juga saya hapus. Kemudian jurusan, kode program saya hapus. Nah, ini saja dulu saya tampilkan. Saya simpan. Lalu saya coba refresh. Ya, refresh ya. Karena ABC di sini kita masukkan tadi tidak ditemukan, kita coba dengan Putra. Nah, ada berapa banyak ya? Nah, karena banyaknya data ini, kita bisa tambahkan kalimat data ditemukan sebanyak, nah gitu ya, sebanyak sekian record gitu ya, boleh. Nah, caranya dia tetap berada di sini ya, data ditemukan. Nah, sebanyak berapa, misalnya kan ada 30 gitu ya, 30 record. Nah, ini kita munculkan dulu. Ya, 30 ini kita ingin munculkannya dalam bentuk dinamis, artinya sesuai dengan data yang muncul gitu. Jadi ini kan kalau 30 saya ketik kan berarti dia statis, hanya segitu aja. Ya. Saya coba ya, refresh. Nah, ini 30 record. Padahal ini lebih dari 30 kan? Gitu. Nah, jadi angka yang 30 ini mau saya buat menjadi dinamis supaya bisa muncul berdasarkan hasil jumlah data. Kita bisa ambil dari kode ya, kode kita ambil saja ini total rows RS mahasiswa. Ini kita ambil, copy, lalu di sini kita buat sintak pembuka PHP. Echo, tampilkan ya variabel total row RS mahasiswa, kemudian ditutup. Nah, gini. Ditemukan, nah tampil di sini nilai dari total rows dan record gini ya. Setelah itu simpan, lalu kita coba refresh. Ini kalau ke desain dia tampilannya seperti ini. Kalau ke desain tampilan seperti ini. Kita refresh. Nah, maka data ditemukan sebanyak 257. Misal saya coba cari berdasarkan nama Neni gitu. Nah, ada 5 gitu. Ya kan? Nah, jadi dia sudah dinamis. Kemudian kita coba tambahkan misalnya data dengan pencarian nama Neni ditemukan sebanyak 5 record. Berarti nama yang kita cari tadi muncul gitu. Muncul tulisan di sini. Ya, data ditemukan 5 record dengan pencarian Neni gitu. Nah, kita bisa tambahkan kalimat itu. Jadi memindahkan Neni ini kemari gitu, ya. Kita bisa tambahkan misalnya gini. Dengan pencarian nah ini boleh ya, saya buat tanda petik aja supaya agak beda, nggak apa-apa. Tanpa tanda petik pun boleh ya. Ini cuma teks ya. Nah, jadi nanti kalau saya refresh di sini muncul yang kita ketikkan di sini tadi ya, misalnya Putra gitu. Nah, nanti di sini muncul Putra gitu. Nah, jadi ini kita ke kode, pindah ke sini variabelnya call name.
RS mahasiswa itu ya, call them RS mahasiswa. Nah, mengapa yang diambil kode ini? Apa sih maksudnya? Nah, itu nanti ada pertemuan yang membahas semua kode-kode ini ya. Nanti kalau dibahas ke pertemuan ini nanti terlalu panjang, semakin panjang video ini ya. Kita coba copy ya variabel ini. Lalu saya pindahkan kemari. Nah, ini quote-quote ini apa nih Pak ya? Quote-quote ini itu tanda petik ya, tanda petik ini. Jadi kalau saya hilangkan tanda petik pun, nggak pakai tanda petik, maka di sini nggak ada quote tadi. Ya. Kemudian di sini saya tampilkan echo-nya, php echo. Lalu saya paste variabel yang tadi yang saya copy. Kemudian saya tutup PHP-nya seperti ini. Simpan. Lalu saya coba refresh di sini. Nah, ini. Data ditemukan sekian record dengan pencarian putra. Misalnya saya coba cari misalnya Tuti. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan pencarian yang konten ya. Artinya dia setiap nama Tuti keluar. Ini Tuti, ini Astuti, Astuti, Widya Astuti. Penting ada yang kata namanya Tuti di keluar. Tapi kalau kita ganti model pencariannya dengan model pencarian yang ini sama dengan, maka yang persis sama nama itu dia yang akan keluar gitu. Nah, misal kita coba nama ya. Oke. Nah, simpan. Oke ya, simpan. Saya coba refresh. Nah, tidak ada data ditemukan. Kenapa? Karena dia harus sama persis kalimatnya. Misalnya Neni. Yang ada cuman satu. Tapi kalau kita pilih tadi yang banyak, misalnya pakai contents tadi, maka dia akan muncul Neni apa ya, Neni ini, Neni itu, Neni. Banyak, semua yang ada kata Neninya keluar gitu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Itu konten tadi ya, konten. Simpan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari berdasarkan NIM? Ya. Kita lihat di sini. Refresh. Kita cari NIM, misalnya NIM yang ini, kita copy. Lalu kita paste kemari. Paste ya. Kita paste kemari. Search. Nah, data tidak ditemukan. Ingat, tadi yang kita buat di record set berdasarkan URL parameternya, ya ini filternya, itu hanya kolom name, kolom nama. Bagaimana kalau dia dua pencarian, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan NIM, gitu ya. Nah, caranya ini kita bisa modifikasi langsung dari kode, ya tidak bisa dari fitur dari sini. Nah, caranya bagaimana Pak? Ya kita pindah ke kode. Ini saya sembunyikan dulu ya. Kalian coba cari query RS mahasiswa, ini query-nya. Di mana? Ini kan ada where ya. Name like %s, ya kan? Titik koma gitu ya. Nah, di sini setelah s itu bisa saya tambahkan or ya. Or itu kan atau ya. Ini kalau kalian sudah belajar tentang manajemen basis data atau sistem basis data, sudah paham lah ya di sini. Or ya. Saya cari berdasarkan or NIM. Sesuai nama tabelnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Sesuai nama tabelnya, nama filenya. Nah, ini kan NIM-nya huruf besar, ini login, ini tanggal, ini name. Nah, ini name diambil dari sini ya, ini name diambil dari sini ya, harus sesuai. NIM saya buat
NIM harus sama persis ya. Nanti takutnya banyak yang angka sama kan gitu. Jadi kalau kita buat pakai like, maka dia seperti konten tadi gitu. Nah, ini saya coba pakai sama dengan saja. NIM sama dengan, ya, di sini NIM sama dengan persen S. Nah, persen S. Setelah itu dari koma ini kita copy semua sampai ke tutup kurung yang satu. Kita copy, lalu kita enter. Nah, di sini di teks ini kita tambahkan koma, lalu saya paste. Nah, di sini sudah ada koma ya, berarti yang ini saya hapus saja. Kita membaca koma yang di sini. Nah, maksudnya apa? Nah, kita kan pakai sprint F ya, sprint F. Jadi dia membaca persen string yang pertama ini untuk yang ini. Ya. Kemudian persen S yang kedua untuk yang ini. Gitu. Nah, karena kita yang pertama itu like dengan modelnya konten, jadi dia pakai persen, ya, persen di sini. Tapi karena yang kedua NIM ini kita pakai sama dengan, nggak pakai like ya, pakai sama dengan, maka yang persen ini kita bisa hapus seperti ini. Yang persen ini juga kita hapus sampai di sini saja ya, komanya jangan. Setelah itu, ini kan tutup kurungnya. Saya naikkan ke atas ya, seperti ini. Jadi ini buka kurungnya satu, kemudian tutupnya di sini satu ya. Ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya, kemudian ini buka kurung dan ini tutup kurungnya, sudah pas. Berarti ada dua pencarian, bisa berdasarkan NIM atau berdasarkan nama. Kita simpan. Lalu kita coba refresh di sini. Ya. Sudah ada ya, data ditemukan satu ini. Kita coba ganti NIM-nya. Ya, NIM saya masukkan. Ya, tampil Muhammad Iqbal. Jadi kalau 3 pencarian, Pak, ya sama saja. Kita pakai model ininya, gerbang logika OR. Kita pakai OR, kita tambahkan lagi gitu. Misalnya cari berdasarkan apa ya, alamat gitu ya. Kita bisa cari alamat, berarti di sini kita tambahkan lagi setelah persen ini, persen S, kita tambahkan OR alamat. Nah, karena alamat itu panjang, maka kita bisa pakai like lagi, like ya, pakai like. Kalau kita pakai sama dengan, nanti ya nggak ketemu gitu. Ada nama yang pakai spasi, ada yang namanya nggak pakai spasi, ya kan beda-beda gitu. Jadi kita pakai like, kemudian persen S. Nah, lalu ini kita copy dari koma ini sampai ke teks ini. Copy ya, ingat urutannya. Ini saya coba enter saja supaya lebih rapi ya. Mulai dari koma di sini saya enter ya. Nih, alamat itu urutan yang ketiga ya. Ini untuk nama, ini untuk NIM. Nah, yang ketiga di sini saya paste. Nah, ini untuk alamat. Jadi dia sesuai ya. 1 untuk di sini, 2 untuk di sini, 3 untuk di sini. Simpan. Nah, lalu kita coba refresh. Ya, alamat di sini tidak ditemukan ya. Nama filenya apa ya? Kita bisa coba buka. Loh, kalau PHP admin.
Kita coba lihat nama filenya, Kodego perpustakaan ya. Mahasiswa ya. Nah, di sini alamat 1 ya. Nama filenya alamat 1. Berarti di sini yang kita perbaiki alamat 1. Simpan ya. Kalau ada error jangan panik ya. Baca aja dulu ini. Apa maksudnya, baru terjemahkan gitu. Kan gitu. Tidak diketahui kolom alamat di dalam where clause. Berarti di sini. Dalam clause where. Saya coba refresh. Oke. Kita cari misalnya Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ada banyak ya. Ada 17 orang ya. Nah, jadi dari pencarian ini kita bisa membuat laporan juga ya. Begitu hasil ditemukan, kita bisa cetak gitu. Nah, sekarang kita masuk, mohon maaf ya kalau videonya agak panjang, tapi ini sangat berguna sekali ya kalau kita membuat aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke pencarian tanggal. Ya, pencarian tanggal itu misalnya dia akan membandingkan, coba cari tanggal dari tanggal 1 Januari sampai ke 5 Februari. Ada berapa orang yang lahir di tanggal itu misalnya gitu. Nanti akan ditampilkannya. Nah ya. Oke, kita buat misalnya halaman baru ya. Namanya cari 2. Ya, oke, cari 2. Pertama ya kita buat record set. Maksudnya untuk apa record set ini ya? Supaya mengambil data. Kita mau menampilkan data hasil pencarian kita nanti. Namanya diganti nggak? Diganti boleh. Kalau nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Record set 1 nggak usah saya ganti. Oke. Kemudian tabel yang saya cari itu tabel mahasiswa. Ya. Kemudian untuk filternya saya pilih aja misalnya tanggal. Oke. Nah, URL parameternya di sini tanggal ya. Kita buat di sini bisa, kalau tadi sebelumnya kan cari kan. Ini saya buat cari pun enggak masalah ya. Cari atau tanggal pun enggak masalah, penting nanti sesuai dia. Cari. Oke. Karena tanggal itu sama persis, maka kita pilih yang sama dengan. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita buat formnya. Udah. Jangan lupa untuk formnya, metodenya pilih metode get. Ya, metode get. Dan simpan. Kemudian kita pilih text fill, cancel ya. Nah, text fill ini kita buat di sini tanggal 1 ya. Kemudian di sini saya tambahkan misalnya sampai dengan ya SD gitu. Kemudian saya tambahkan lagi satu fill lagi. Ini saya cancel. Nah, di sini saya buat tanggal 2. Karena ini kan materinya tentang pencarian berdasarkan tanggal ya. Tanggal 2. Berarti nanti di sini tanggal 1 dimulai dari kapan dan sampai kapan gitu. Lalu saya tambahkan satu button search ya. Pastikan formnya itu get ya. Biasanya selalu kesalahan itu kenapa tidak muncul, karena ini metodenya dibuatnya post ya, harusnya get. Bisa aja post tapi nanti ada yang kita ubah kodenya lagi gitu ya. Kita simpan.
Nah, sama kita buat seperti awal yang sebelumnya ya. Sini data ditemukan. Data tidak ditemukan. Oke, nah di sini simpan. Kita coba dulu ini ya. Kita buat logikanya dari data. Jangan lupa diblok ya, dari data. Kemudian ini data ditemukan, berarti data tidak kosong, ya kan? Dan ini data tidak ditemukan, berarti jika data sama dengan kosong. Nah gitu. Buat simpan. Ini kalau kita coba, ini belum menghasilkan apa-apa ya, masih hanya tampilan saja ini. Ya. Belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba misalnya cari berdasarkan tanggal lahir ini. Saya copy. Lalu saya paste di sini. Karena ini masih pencariannya masih satu, berdasarkan satu field aja. Tanggal 2 kan belum ada pencariannya. Jadi ini nggak ketemu nanti. Search ya. Nah, di sini tanggal 1 nilainya ini. Tanggal 2 nilainya nggak ada, kosong. Nah, bagaimana supaya 22 muncul? Ya. Kita bisa ke kode. Nah, di sini. Ini kan dia get-nya berdasarkan cari ya. Cari ini kan berdasarkan record set yang kita buat di sini cari. Oke ya, cari. Nah, sekarang cari ini kita ganti menjadi tanggal. Tanggal 1. Klik OK. Maka yang cari tadi sudah berubah menjadi tanggal 1 ya. Simpan. Nah, karena pencarian kita itu berdasarkan 2 tanggal, maka variabel yang satu ini kita copy, lalu kita paste. Nah, ini kan call name saya ganti aja namanya jadi tanggal 1. Dan yang kedua ini, call name yang kedua ini saya ganti jadi tanggal 2. Jika ditekan tanggal 1, jika diambil tanggal 1, oke. Maka ini kita copy, kita paste. Ini record set 1 ini kita ganti nama variabelnya jadi tanggal 1 aja. Kita ganti di sini. Nah, awalnya kan nilai untuk tanggal 1 itu nilainya -1. Ya, string -1. Nah, sekarang untuk call name tanggal 2 juga -1 ganti. Ya. Jadi nilai dari tanggal 1 itu nilainya sekarang bukan -1 lagi, tapi menjadi string get tanggal 1. Kemudian ini tanggal 2, string get tanggal 2. Jadi dia mengambil get dari tanggal 1 dan get tanggal 2. Nah, ini tanggal 1, diambilnya nilainya berapa di sini. Yang ini nilainya. Tanggal 2 dia mengambil nilainya apa ya, itu isinya. Itu yang masuk dengan get tadi ya. Dia mengambil dari parameternya. Dari URL ya. Oke, sudah. Berarti untuk kode ini sudah kita tambahkan ya. Nah, sekarang di sini kan tanggal ya. Dan %s. Nah, di sini kita buat sintaknya beda ini. Kenapa? Karena ini kita mencari
dari tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Itu ada sintaknya between ya kalau kita belajar PHP belajar SQL ya. Between ya. Tanggal between, nah, di antara tanggal berapa ke tanggal berapa ya. Between string s kemudian n, teman. N itu artinya dan ya. String s juga. Nah, string s yang kedua ini kan 1 merujuk kemari. Nah, ada satu lagi kita buat, ya kan? Nah, berarti di sini kita copy. Ini kita copy, lalu saya enter, saya paste. Jadi sudah 2 ya. Ini supaya rapi. Ini saya enter aja ke bawah ya. Dari koma aja, dari koma ya. Dari sini. Nah, ini saya enter ke bawah karena nggak muat ke samping. Jadi kalau kalian muat ke samping ya nggak apa-apa, ke samping aja gitu, nggak usah di enter ya. Nah, jadi call name record 1 dia merujuk ke variabel. Nah, di sini kan record 1 dari kita ganti menjadi tanggal 1 ya, kita ganti nama variabelnya. Kalau tidak dia error karena data variabel call name record 1 nggak ada gitu. Call name 2 saya copy, lalu saya ganti juga di sini jadi paste ya, call name 2. Oke, berarti dia cari tanggal dari di antara tanggal 1 ini kemudian tanggal 2. Coba simpan. Oke, kalau sudah seperti ini saya coba refresh ya. Ya, refresh. Tanggal 2 ini kan belum ada, nggak ada nilainya nih. Saya coba cari dari tahun 1991 bulan 10 tanggal 1 sampai 1991 dari bulan 10 sampai tanggal 31. Kira-kira di bulan Oktober ada berapa orang gitu. Search. Nah, di sini dia tidak menemukan ya. Tidak menemukan. Berarti kita coba cek lagi, ada mungkin kesalahan. Di sini ya, between ya. Nah, karena di sini kita buat tanggalnya, ini tanggal, sedangkan tanggal itu tidak ada ya, yang ada tanggal lahir ya. Yang tanggal di sini kan kita sembunyikan tadi, ya. Tidak ada data tanggal yang 191 gitu. Coba kita lihat di sini, ya tanggal itu dimulai dari 2010. Jadi kalau kita berdasarkan tanggal, sini kan ada tanggal masuk, di sini tanggal lahir, ya. Jadi kalau kita berdasarkan cari tanggal lahir, maka kita salah kolom. Nah, kalau kita mencari berdasarkan tanggal lahir, kita ganti ini jadi TGL lahir. Nah, kita lihat di sini ya. Kita refresh. Nah, data ditemukan. Ya. Tapi kalau berdasarkan tanggal yang tadi sebelumnya kita buat, ini kan ditemukan ya. Kalau kita buat di sini berdasarkan tanggal, berarti tanggal masuk, gitu. Maka tidak akan ditemukan gitu. Nah, di sini refresh, nah, data tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini tanggalnya mulai dari 2010. Nah, coba kita mulai dari tanggal tahun 2010, ya 2010 dari bulan 1. Tanggal 1 sampai 2010 bulan 2 tanggal 1. Nah,
Berarti dicari dari bulan 1 sampai bulan 2 tapi tanggal 1 ya. Nah, di sini data tidak ditemukan. Nah, karena di sini mulai dari tanggal 9. Nah, kita bisa ganti di sini. Misalnya sampai bulan 3 gitu. Nah, baru data ditemukan. Nah, sekarang kita bisa tampilkan data-data tersebut ya, sama seperti langkah di cari yang pertama ya. Kita bisa tambahkan di sini di data ditemukan ini dynamic table. Nah, jadi saran saya terlebih dahulu buat ini dynamic table-nya sebelum kita mengedit pencarian di kode ya. Di kode ini, sebelum kita mengedit ini, lebih baik kita tampilkan dulu dynamic table-nya. Kalau enggak ya dia akan meminta pembuatan record set baru gitu. Nah, gini akan muncul seperti ini. Nah, ini kenapa Pak muncul? Karena kode basic yang dibuat dari mesin Dreamweaver tadi sudah kita ubah, maka dia akan meminta record set baru gitu. Jadi ini kita abaikan saja. Jadi kalau kita sudah ada, kita bisa copy aja ini ya, copy, kita pindahkan kemari, paste. Nah, tadi kan nama record setnya kita buat record set 1, nggak ada RS mahasiswa. Nah, ini RS mahasiswa ini karena tadi di pencarian tadi saya buat nama record setnya RS mahasiswa, maka yang keluar di sini ada RS mahasiswa. Maka dari itu, nah di sini setiap record set 1 ini saya copy. Jadi mulai dari row RS ini saya ganti paste ya. Lalu saya paste lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa record set 1 Pak? Nah, itu dia merujuk dari ini, dari tabel nih ya, raw record set 1. Kalau yang mahasiswa itu namanya raw RS mahasiswa nih. Tuh ya. Kita kembali ke sini ya, kita ganti. Jadi setiap nama RS mahasiswa kita ganti jadi record set 1. Simpan. Nah, lalu kita coba refresh di sini. Ya, berarti ditemukan ya, ada beberapa data dimulai dari pencarian, misalnya pencarian berdasarkan tanggal masuk ya. Nah, loh ini Pak kok 1989, ini kan tanggal lahir, bukan tanggal masuk. Tanggal masuk tadi kita hapus ya. Jadi kalau kita mencari berdasarkan tanggal lahir ya, kita bisa ganti aja di bagian cari ini ke kode. Nah, di sini, nah ini kita ganti jadi tanggal lahir. Nah, simpan. Lalu kita cari misalnya dari tahun 91 sampai 91 tapi fokus di bulan 10. Nah, inilah daftar orang-orang yang lahir di tahun 91 bulan 10. Ya, termasuk saya juga ada di sini ya, ini. Ya, sama tanggal lahirnya ini ya. Oke, demikian pencarian menggunakan Dreamweaver ya. Sebenarnya bukan Dreamweaver aja, kalau kalian pakai Sublime juga bisa gitu. Yang jelas pencarian menggunakan SQL ya, sintak di SQL. Oke, kalian bisa komentar dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf apabila video ini terlalu panjang, tapi karena materinya memang cukup
advance ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.